Shalom salam saudaraku dimanapun Anda berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dan saudara yang ada di Malaysia. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami di hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-27b. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Saudara, sesungguhnya manusia tidak dapat menyelami jalan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yefta adalah seorang pahlawan Tuhan yang luar biasa. Menjadi orang yang tertolak dan terbuang dari keluarga karena ibunya seorang sundal, bukan berarti dia memiliki masa depan yang suram dan kehidupannya akan terpuruk. Tatkala Yefta diusir oleh saudara tirinya, secara manusia pasti ada rasa kekecewaan. Keluarga yang selama ini dia banggakan, dia harapkan, tapi bertindak jahat terhadap dirinya. Tertulis, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Tatkala bangsa Israel menghadapi masalah berat, yaitu berperang melawan Bani Amon, dan terancam kalah sehingga mereka dihinggapi ketakutan yang luar biasa, teringatlah mereka kepada Yefta. Para tua-tua Gilead pun sepakat meminta Yefta kembali pulang dan berharap bisa turut berjuang membela bangsanya. Bahkan mereka bersehati mengangkat Yefta sehingga pemimpin. Maka demikian, karena mereka telah mendengar kehebatan Yefta di tanah Tob. Kata Yefta, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Saudara, secara manusia tawaran ini bisa saja digunakan Yefta untuk membalas dendam atau melampiaskan amarahnya atas perbuatan jahat yang telah mereka perbuat terhadapnya. Apalagi ia akan diangkat sebagai pemimpin dan boleh meminta apapun yang ia mau. Namun hal itu tidak dilakukan Yefta, saudara. Sebaliknya, ia menunjukkan sikap yang luar biasa. Tertulis, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu Yefta datang kepada Tuhan. Tertulis, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara, hal ini menegaskan bahwa Yefta tidak gegabah dan bertindak sendiri, tapi menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan dan melibatkan dia dalam pergumulan yang dihadapinya. Ia menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan di Mizpah, tempat di mana perjanjian Tuhan ditetapkan. Dan akhirnya Yefta menerima tawaran bangsa Israel maju berperang melawan Bani Amon. Yefta dengan ulet dapat merebut kota demi kota, bahkan sampai 20 kota dikalahkannya, saudara. Itu adalah campur tangan Tuhan. Sebab dalam segala perkara, Yefta tidak pernah melupakan Tuhan dan selalu melibatkan Tuhan. Saudara, dari kisah ini kita mau belajar banyak, bahwa kekecewaan kadang mendatangi kita tanpa permisi. Mungkin kadang kita kecewa dengan orang tua kita,
kecewa dengan pasangan kita, kecewa dengan anak-anak kita, kecewa dengan pendeta kita, bahkan mungkin kecewa dengan Tuhan. Hati-hati saudaraku, karena kekecewaan adalah salah satu senjata iblis untuk menghancurkan hidup kita. Firman Tuhan berkata, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Lalu bagaimana kita bisa pulih dan menang dari kekecewaan? Yaitu dengan menerima kembali kepada siapa kita kecewa dan mampu mengampuni setiap kesalahan orang lain. Firman Tuhan berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, hal inilah yang dilakukan Yefta, saudara. Dia mengampuni. Dia menerima kembali keluarga yang sudah membuang dan menolaknya. Dan akhirnya Yefta dipulihkan, menang, dan bahkan menjadi seorang pemimpin dan pahlawan bagi bangsanya. Apakah saudara mau menang dan pulih dari segala kekecewaan saat ini? Mari kita melepaskan pengampunan bagi saudara-saudara kita. Dan saat saudara mampu dan mau melakukannya, pemulihan dan kemenangan demi kemenangan akan saudara alami di dalam Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dekat dengan Tuhan, sehingga kami mampu memiliki respon yang benar saat menghadapi kekecewaan. Sehingga kami menang dan mengalami pemulihan menghadapinya. Terima kasih Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk selalu membuka hati kami untuk melepaskan pengampunan kepada saudara-saudara kami. Menteraikan firman-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia, dan dimanapun mereka berada yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup dalam tekanan, persoalan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan, tolong mereka, bebaskan mereka, berkati. Pulihkan hidup mereka, buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, pendidikan, dan apapun yang mereka lakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa apapun. Mari Tuhan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memberkati. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi mereka semua. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan belas kasihan Tuhan menolong menghibur mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Saat ini menghadapi permasalahan yang berat ya Tuhan. Menghadapi korupsi, terorisme, radikalisme, intoleransi tengah masyarakat, menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan, berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami untuk dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Dan kerinduan kami bersama, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal ya Tuhan, dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.